Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah. Amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap sahabat-sahabat, teman-teman dari Purbalingga, Siwarak, Krete. Ya alhamdulillah tadi bersilaturahmi kurang lebih sekitar jam 2-an ya. Sekitar jam 2 ke rumah. Kemudian setelah itu kita melanjutkan jalan-jalan ke Radio Kuningan, Al-Bahjah, Buya Yahya. Setelah itu kita ke apa ini namanya? Palutungan. Niatnya tadi pingin bersenang-senang. Karena bersenang-senang itu adalah salah satu cara agar kita tidak jenuh dalam hidup. Jadi hidup ini kita jangan terlalu ibadah terus. Artinya sesaat kita boleh untuk bersenang-senang. Makanya Imam Ali pernah mengatakan, "Rawihu anfusakum tarotan. Senangkan kehidupanmu, senangkan dirimu sesekali. Bahkan para ulama menjelaskan kepada kita, kalau kita hidup ini terlalu ditekan sekali dengan ibadah, artinya bukan ibadah yang wajib ya, ibadah-ibadah yang selain wajib ini, itu malah bisa menyebabkan kita ini meninggalkan kewajiban, bahkan meninggalkan perkara-perkara sunnah. Contoh, kita pingin melaksanakan sholat duha, mulailah dengan 2 rakaat dulu. Nggak usah langsung ke level paling atas 8 rakaat. Kita pingin contohnya bangun malam tahajud. Nggak usah langsung tahajud, sholat tasbih, baca. Nggak usah. Mulai dulu tahajud 2 rakaat. Kenapa? Karena kata para ulama, iblis itu, setan itu kadang-kadang masuk menggoda iman kita ini dengan kebaikan. Bukan cuma dengan maksiat, dengan kebaikan. Jadi setan memberikan kita semangat. Ayo, duhanya jangan 2 rakaat, nanggung 8. Ayo jangan cuma tahajud, udah bangun, ayo laksanakan daripada baca Quran yang banyak. Sehingga hari pertama kita bisa, hari kedua bisa, hari ketiga, keempat merasa berat, akhirnya ditinggalkan. Ini dari salah satu siasat daripada syaitan, kata para ulama kita. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW itu menjelaskan kepada kita, amal paling bagus itu yang istiqomah, bukan yang banyak, bukan yang besar. Kita bisa sholat duha 2 rakaat setiap hari ya, itu lebih afdol daripada kita 8 rakaat tapi dari istiqomah. Kita nyumbang setiap hari, contoh membantu fakir miskin 2.000 rupiah, 2.000 perak ngasih sama anak kecil fakir miskin 2.000 rupiah. Itu lebih mulia, lebih agung di hari kiamat daripada kita nyumbang 1 miliar tapi tidak istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah ini adalah sesuatu yang berat. Makanya ulama kita mengatakan al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih berat daripada 1000 karomah. Lebih baik. Kenapa? Karena jarang orang bisa istiqomah. Dan kalau kita lihat amalan para wali-wali Allah itu hampir rata-rata pasti punya amal istiqomah. Cek saja. Siapapun itu walinya. Ada di antara mereka setiap hari khatam Quran. Ada. Ada di antara mereka yang setiap hari bersedekah sampai sekian. Ada. Ada di antara mereka melakukan amal ini, seperti itu. Tapi istiqomah. Nah, oleh karena itu, biasakan kita sekarang ini melakukan amal walaupun kecil, sedikit tapi istiqomah. Itu ganjarannya di hari kiamat lebih besar daripada yang banyak tidak istiqomah. Tapi kalau banyak istiqomah
maka tentu lebih baik daripada sedikit dan juga istiqomah. Tapi ingat ya, tolak ukurnya jangan memaksakan diri. Memang kita harus memaksakan diri, cuma jangan berlebihan. Contoh, kita nggak terbiasa sholat berjamaah, harus dipaksa-paksa. Entar lama-lama menjadi kebiasaan. Tapi jangan sampai kita selalu menekan sekali sehingga akhirnya kita memberontak gitu. Ya, karena di situ ada siasat syaitan. Tapi di sisi lain, selama kita lihat kadar diri kita mampu, bisa, kenapa tidak? Nah, kemudian juga pada saat ini kita pengen ngobrol pengarah iman, tanya jawab seputar agama. Nah, di Muqaddimah ini Al-Baqir pengen sedikit mengingatkan bagaimana sih cara menimbulkan semangat agar kita ini beribadah, beramal soleh, melakukan aktivitas, termasuk juga berdakwah. Biar semangat ini caranya bagaimana? Ada 3 cara. Kalau kita pengen semangat dalam beramal soleh, apapun itu bentuknya, ngajar, berdakwah, bersodakoh, ibadah, apapun bentuknya, kita ada 3 cara. Yang pertama, awali dengan niat. Niat dulu, nggak usah mikirin bisa, enggak, atau tidaknya. Itu belakangan. Niat dulu. Karena Nabi sudah pernah mengingatkan, innamal a'malu biniat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Bahkan dalam kitab Adab Sulukil Murid, Al-Habib Abdul Haddad menjelaskan, man hasunat niyatuhu hasuna amaluh. Orang yang niatnya baik, maka pekerjaannya akan jauh lebih baik. Artinya orang punya niat baik, Allah akan mudahkan untuk menggapai tujuan yang dia inginkan dengan niatnya baik tersebut. Kemarin saya punya guru, Dr. Habib Ustaz Gabah Harun. Beliau itu sering memotivasi kita. Di antara motivasinya itu seperti ini. Barang siapa yang mendengarkan kebaikan, maka niatlah untuk melakukannya, maka Allah akan bantu dengan caranya Allah, bukan caranya kita. Kalau kita mendengarkan kebaikan, niatlah untuk melakukannya, Allah akan bantu dengan cara Allah, bukan caranya kita. Walaupun menurut kita mustahil, akal tidak menjangkau, tapi kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun, mudah bagi Allah. Sehingga niat dulu. Kemudian beliau lanjutkan, kalau kita mendengarkan keharaman, mendengarkan dosa, mendengarkan suatu kejelekan, niat untuk meninggalkannya. Walaupun kita termasuk orang yang melakukan pada saat itu, Allah akan bantu menjauhkan kita dengan cara Allah. Beb, kayaknya tidak mungkin, Beb, karena saya sudah terbiasa. Itu menurut kita. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, yang mustahil, yang nggak mungkin jadi mungkin. Contoh, Nabi Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa diciptakan tanpa ayah. Itu bisa, apalagi cuma yang ada dalam diri kita yang kecil ini. Sehingga awali dengan niat. Yang kedua, caranya agar kita semangat ini, yang kedua caranya adalah dengan kita selalu mengingat faedah di balik apa yang kita lakukan. Orang kalau mau buka bisnis, apapun bisnisnya, dia pasti pertama nyari tanahnya dulu. Tempatnya di mana yang cocok. Sehingga setelah dia tahu di sini tempatnya cocok, saya buka contoh warung kopi, setelah dia tahu cocok, pasti dia akan semangat di sana. Sehingga kita harus tahu nih, saya saat ini berjuang di bagian dakwah, membantu mensiarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus semangat. Tahu di balik itu ada apa? Kata Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Syamsud Duror, dan beliau seorang wali kutub di zamannya. Bahkan Habib Ali Habsyi ini dikatakan, beliau ini seumur hidupnya, dalam hidupnya, itu menjamin 4-6 desa. Semua yang ada di 4-6 desa ini, semua hidupnya yang menjamin Habib Ali Habsyi. Makannya, minumnya, sekolahnya, semuanya. Yang menjamin beliau. Dan beliau ini pernah berkata seperti ini. Tidak ada di zaman sekarang yang lebih menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW, melainkan mereka yang berdakwah. Dakwah itu apa? Ngajak orang kepada kebaikan. Makanya ini teman-teman yang aktif di Masjid Baitul Karim, teman-teman harus semangat. Kenapa? Karena saya mengajak kepada kebaikan. Setiap orang yang datang, karena wasilah perantara kita yang menyeru, yang mengajak, itu mereka dapat semua keutamaan hadir majelis taklim, semuanya ngalir ke kita. Maaf, walaupun kita cuma bagian ngelipat kabel. Ngelipat kabel kadang-kadang kan nggak dilihat apa sih? Cuma streaming jalan karena apa? Karena yang ngelipat kabelnya. Orang pada datang dengan hadrohnya, karena kabelnya yang dipasang dengan baik. Sehingga nggak usah lihat kita jadi apa. Pokoknya ikhlas karena Allah, kita berdakwah, semuanya akan Allah berikan kebaikan. Dan itu yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat, kalau Nabi sudah cinta sama kita, maka kita menjadi orang paling dekat sama Nabi.
Yang terakhir, yang ketiga, berdoa. Minta sama Allah. Ya Allah, kenapa sih yang lain kok semangat, saya enggak? Ya Allah, yang lain juga kerja, saya kerja. Kenapa yang lain kerja kok bisa menyampaikan waktunya berdakwah, kok saya nggak bisa? Ya Allah, yang lainnya bisa sholat berjamaah. Bahkan ada orang yang tua, sakit, renta, ke masjid pakai tongkat, dia bisa. Kenapa saya yang muda, yang sehat, kenapa saya nggak bisa? Minta sama Allah. Karena kalau kita sudah minta, Allah akan kabulkan. Dan jangan pernah mengoreksi Allah waktu kita berdoa. Ya Allah, sudah 10 tahun minta anak, gak dikasih-kasih. Jangan ngoreksi. Kewajiban kita, Afwan, yang Allah perintahkan kepada kita ini berdoa. Sehingga laksanakan. Gak usah ngarep aja, hasil itu milik Allah. Tapi yakin, Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, akan aku kabulkan. Gak usah putus asa. Kita serahkan hasilnya sama Allah. Pokoknya saya berusaha. Dulu, ini diceritakan, ada seorang dokter dunia, ahli di bidang tulang. Jadi nomor 1 dokter dunia di bidang tulang. Ini orang ini, dokter ini. Dia ngisi seminar di mana-mana, luar biasa. Sampai akhirnya suatu saat, ini dokter mau seminar. Dan harus pergi ke negara lain. Sudah mesen tiket pesawat, semuanya udah beres. Akhirnya beliau berangkat. Subhanallah, pesawat yang biasa dinaik ini nggak pernah ada trouble. Nggak pernah ada masalah. Tiba-tiba pesawat ini ada masalah. Sehingga akhirnya si pilot ini berhenti di bandara. Akhirnya istirahat. Nunggu pesawat yang lainnya akan mengangkut daripada orang-orang yang ada di pesawat tersebut. Akhirnya si dokter ini tanya, ini maaf, kapan kira-kira datangnya? Diberitahu datangnya sampai sekian jam, bahkan bisa sampai sehari. Bingung dokter. Saya sudah janji. Saya mau ada seminar, orang nunggu di sana. Akhirnya dokter ini memutuskan untuk menyewa mobil untuk mengantarkan sampai ke tujuan. Akhirnya nyewa mobil, dan mobil yang disewain mobil yang bagus. Dokter punya fulus, punya uang ini. Nggak kayak kita ecek-ecek, bensin aja seikhlasnya. Nyampe nggak nyampe belakangan. Ini punya uang, punya semuanya, pakai jalan. Subhanallah, ini mobil udah biasa, supirnya biasa ngantar, tiba-tiba trouble lagi mesinnya. Ada masalah, berhenti. Akhirnya si dokter ini pengen istirahat, nyari. Kalau istilah kita ini sudah di hutan lah. Nyari di mana rumah dada. Ada satu rumah di ujung. Di ujung sana, di hutan ini, di ujung. Akhirnya si dokter datang ke sana, nenek. Boleh nggak, Nek? Saya ingin, oh silakan, silakan. Akhirnya si dokter ini mengamati, ada di ujung rumah itu, di kasur ada seorang anak laki-laki. Yang dia seakan-akan tidak bisa bergerak, terbaring aja. Akhirnya si dokter tanya sama si nenek, Nek, itu siapa? Oh, itu cucu saya. Orang tuanya sudah meninggal. Lalu kenapa Nek kok nggak bergerak-bergerak? Si nenek kemudian menjawab, dokter, ini cucu saya ini sudah bertahun-tahun seperti ini. Dan saya cari tahu, cucu saya ini punya masalah di tulangnya. Saya cari tahu yang bisa mengobatinya ini siapa. Kata mereka nggak ada yang bisa mengobati kecuali satu dokter, dan dokternya itu katanya tempatnya jauh di negara lain. Dan itu dokter sangat pakar sekali di bidang masalah tulang. Akhirnya si dokter, oh iya. Dokternya namanya siapa, Nek? Dokternya namanya dokter A, contoh disebut. Dan itu dokter A ya dia ini. Kaget ini. Kata si dokter, nih jangan-jangan orang ini yang nyebabin saya sampai datang ke sini. Lalu apa nih yang kamu lakukan? Masih tanya si dokter ini. Oh iya, saya setiap hari cuma berdoa. Apalah daya saya orang miskin. Kamu juga lihat rumah saya di hutan seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan? Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya selalu berdoa kepada Allah. Doa saya, Allah kirimkan dokter nomor 1 yang tulang itu untuk datang ke rumah saya untuk menyembuhkan cucu saya. Saya nggak pernah putus asa. Saya doa terus. Akhirnya si dokter itu meneteskan air mata. Nek, sekarang doa nenek sudah dikabulkan oleh Allah. Loh, maksudnya apa? Dokter itu adalah saya. Saya itu tadi, Nek, mau datang ke negara. Saya mau ke seminar. Ke salah satu negara. Tiba-tiba pesawatnya ada masalah. Kemudian saya pakai mobilnya masalah dan berhentinya di sini. Dan inilah doa nenek dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek, saya selesai seminar, saya akan datang lagi ke sini, saya jemput cucu nenek dan neneknya juga, saya akan obati sampai sembuh semuanya. Subhanallah, setelah gitu tiba-tiba si supir mobil ini datang, "Pak, mobilnya sudah beres." Akhirnya berangkat. Subhanallah, nyampe ke tempat tidak terlambat sama sekali. Seminar selesai, dibawa ini nenek dan si cucu sampai diobati sampai sembuh. Ini doa. Makanya kata Nabi, ad-du'a'u silahul
mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Artinya jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita masuk di arenanya Allah. Yang masalah untuk mentakdirkan baik buruknya itu Allah. Pokoknya saya punya kewajiban, saya punya usaha, saya punya ikhtiar berdoa. Adapun hasilnya saya serahkan sama Allah. Nah, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Nah, silakan sambil nyantai, jangan dibuat tegang ya. Masih coba dilihatin muka orangnya satu-satu nih teman-teman. Dari sini aja, dari pakai kamera belakangnya diputerin. Nah, ini namanya Ustadz Zainul Muttaqin. Zainal Asyikin, Masya Allah. Ini baru setahun udah lupa namanya. Ustadz Zainal Asyikin ini pengajar juga di Masjid Baitul Karim. Nah, ini juga Ustadz Nur Khalis, salah satu pengajar juga. Nah, kemudian sampingnya ini siapa? Awi Muslimin. Di bagian apa, Kang? Sound system. Sampingnya, Kang? Sofianto. Kang Sofianto. Bagian apa, Kang? Hah? Sound system juga. Nih, Kang. Siapa, Kang? Kang Komar. Kang siapa? Kang Komar. Oh, belum rubah namanya? Belum. Kalau rubah ntar tasyakuran lagi. Kang Komar bagian apa, Kang? Vokalis Hadro. Vokalis Hadro. Sampingnya lagi. Kang Wildan. Siapa, Kang? Bagian Kang Wildan. Kang Wildan. Bagian apa, Kang? Media. Media. Nah, ini, Kang. Kang Imron. Kang Imron bagian apa, Kang? Pencer. Hah? Oh, Hadro. Oh, bahasanya apa tadi? Pencer. Oh, Bahasa ajaib itu. oh, cer-cer. Ya, boleh. Sambil lagi putar. Bagian apa? Ini bagian pengumpul jamaah. Namanya siapa? Hasan Sohidin. Ini Kang Miftah. Bagian apa, Kang? Bagian bantu-bantu. Konsumsi juga bantu-bantu nih. Nah, Kang. Siapa namanya, Kang? Kang Nur Hadi. Bagian apa, Kang? Media. Kalau sekarang bagian nyupir ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini teman-teman ya dari Purbalingga Siwara Krite. Nah, jadi Al-Bagir, saya ini tadinya punya rutinan setiap sebulan sekali malam Ahad pertama ya. Malam Ahad pertama. Nah, tapi karena lagi pandemi di sana sehingga tidak memungkinkan. Tapi alhamdulillah kegiatan tetap berjalan gitu loh. Ya, mudah-mudahan makin istiqomah setelah ini. Amin. Khususnya teman-teman dari bagian dakwah mudah-mudahan makin semangat. Karena ustaz-ustaznya ini sudah semangat. Nah, teman-teman harus semangat. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di Siwara, yang di Krete, Purbalingga yang menyaksikan ini mudah-mudahan makin semangat ya. Karena kalau kita menggunakan hidup kita cuma untuk keinginan kita, di hari kiamat manfaatnya kecil untuk kita bahagia. Tapi kalau kita di dunia ini memanfaatkan umur kita, waktu kita untuk kebaikan, apalagi untuk mengajak orang kepada kebaikan, untuk berdakwah, insya Allah hidup kita akan bahagia. Amin. Jangan menjadi orang yang cuma mencintai Nabi Muhammad, tapi jadilah orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Mengajak orang untuk makin kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin itu saja. Nah, barangkali ada mau yang diobrolkan, didiskusikan, silakan, bebas ya. Yang penting jangan pinjam duit sama saya. Tentu ada bagiannya yang lain. Fadol. Santai aja nih, jangan tegang-tegang banget nih. Yang tegang apa menggigil? Saya agak menggigil. Jadi ini ceritanya, kita ini mau nyantai-nyantai, mau roha-roha, mau foto-foto, lama nggak ketemu, baru foto-foto sebentar hujan. Ini basah ini, ya. Tapi ala kulli hal tetap semangat. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan atau di medsos? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan, ya, karena ini juga waktu ya. Kayaknya lapar juga. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan, ngobrol santai pada sore kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya, ada kebaikannya. Khususnya mudah-mudahan kita bisa amalkan, khususnya agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan umur kita dengan kebaikan. Al-Bagir tutup dengan satu cerita. Ada seorang syekh, ini sering Al-Bagir ulangi cerita ini. Ada seorang syekh, seorang guru, dia punya seorang murid.
Si guru ini, si saya ini bertanya, ya Syekh, wahai muridku, kamu tahu kenapa kamu dan saya sampai detik ini masih hidup? Pertanyaan yang mencengangkan sehingga si murid nggak bisa jawab. Wahai guruku, engkau lebih tahu daripada diriku. Kemudian saya itu menjawab, demi Allah, kamu dan saya masih hidup sampai saat ini karena Allah masih cinta kepada kita untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta agar kita bisa memanfaatkan umur kita dengan kebaikan. Nah, pada saat ini juga Al-Fakir mengajak, ayo kita bareng-bareng laksanakan kebaikan dengan prinsip dimanapun saya duduk, dimanapun saya tinggal, saya harus berbuat kebaikan dengan kadarnya masing-masing. Yang ustadz dengan ilmunya, yang bagian sound system bantu-bantu dengan sound system keahliannya, yang bagian hadroh dengan hadrohnya, yang bagian vokal dengan vokalnya, yang bagian media dengan medianya, yang bagian mengumpulkan merekrut jamaah dengan kegiatannya, dengan semuanya. Kenapa? Karena yang paling ikhlas, yang paling tulus, itulah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang tulus ikhlas, bisa mengambil bagian dalam dakwah, sehingga di hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, bersama para ulama di surganya yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tutup dengan sholawat busyro. Al-Fakir biasanya membiasakan dengan sholawat busyro. Apalah nih? Waduh, nyari di Google dulu nih. Al-Fakir, saya habis kajian Sasegaf kemarin, saya lazimkan, mau itu kajian yang rutin atau kadang memungkinkan dalam tabligh akbar, biasanya Al-Fakir baca. Khususnya yang rutin, nadanya tibil qulub, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhir. Ini sholawat Ustaz Sigaf cerita, ada anaknya, di antara anaknya Abu Yabi Hasan Baharun di Dalwa, ada yang mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian dikasih ijazah sholawat ini. Kata beliau, barang siapa membaca sholawat ini sehari semalam 41 kali, semua hajatnya dunia akhir akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membacanya di waktu subuh. Ya, habis salat subuh baca ini 41 kali, itu lebih sangat mujarab lagi. Kemudian kata beliau, siapa baca sholawat busyro ini, nadanya tibil qulub kayak tadi, maka tatkala dibacakan, insya Allah kata beliau, Nabi Muhammad SAW akan hadir dalam pembacaan sholawat tersebut. Di antara faedahnya, beliau cerita ada 2 kejadian. Yang pertama, ada orang kena stroke sudah puluhan tahun, sudah berobat kemana-mana, habis uang mungkin sampai ratusan juta, puluhan tahun stroke. Akhirnya dibacakan sholat busyro ini istiqomah 41 kali, khususnya habis sholat subuh. Subhanallah, beberapa bulan kemudian Allah berikan kesembuhan kepada orang tersebut. Ada lagi orang yang kelilit utang sekian puluh miliar waktu itu, bingung mau bayar bagaimana. Akhirnya ada orang yang dulu bisnis sama orang ini, curang, dibawa kabur uangnya semuanya.
sekian puluh miliar. Tiba-tiba datang, nggak pakai diminta, ngasih. Dulu yang pernah dibawa kabur, diberikan. Sampai orang ini bisa nutup utangnya dan bisa membuka modal usaha. Dan banyak lagi kata beliau, cerita orang-orang yang sedang mengamalkan sholawat busyra ini. Jadi silakan tadi amalkan dan diberikan kepada yang lain bebas. Ya. Yang penting kata beliau jangan dikomersilkan. Yang pengen hajat dikabulkan, iya ada nih sholawat busyra, tapi harus bayar ke saya 5 juta. Nggak boleh, haram kata beliau. Ya. Sehingga ini dilazimkan. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Biar lebih berkah, kita minta doa dari Ustaz Zainal Asikin dan juga Ustaz Nurholis. Nah, Ustaz Zainal untuk doa terlebih dahulu. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa sayyidina wa dhahrina wal mustafa wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala nusabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali mulkika wa 'azimi sultanik. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubu wa fidu amri Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna bi aqsal hayati min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al fi hadhihi al majlis min ahli al ilmi wa ahli al khair wa la taj'al min ahli su'al dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannataka wa na'udzu bika min sakhatika wan narika. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali Kang Omar vokal muncul sudah satu. Ada kerjaan antum vokal ngapa-ngapain malah foto-foto lagi. Dicepetin aja biar enak. Coba Kang Omar. Dicepetin aja mah. Ini tambah. Nah, sini aja. Tambah. Yang bisa bareng-bareng. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hadha madlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hadha madlabi ya Nabi ya Rasulullah.
barik alaihi wa ala alihi